semuanya. Sebelum kita mengupas tentang ayat Nabi, terima terlebih dahulu salam pengakuan iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. We take token. Santai. Tadi telah dibacakan renungan ayat yang sangat bagus sekali dari kitab Bingju 4a 7:1. Bingju berkata, bila dunia dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada yang besar kebajikannya, yang kecil kebijaksanaannya tunduk kepada yang besar kebijaksanaannya. Jadi kalau dunia dalam jalan suci, terus dilanjutkan, bila dunia ingkar dari jalan suci, yang kecil takluk kepada yang besar, yang lemah takluk kepada yang kuat. Kalau ingkar, yang kuat yang menang. Bisa gitu. Kedua hal ini sudah menjadi kehendak Dia. Jadi dunia itu seperti itu. Siapa yang menurut kepada Dia akan terpelihara, dan yang melawan Dia akan binasa. Para tujuan yang terkasih, belum lama ini, atau boleh katakan baru kemarin, Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur, dekat Malang, Surabaya, meletus sore jam 3, jam 4, dan itu yang dikatakan musibah alam. Dan pada hari yang sama, di wilayah barat, di Jakarta sana, laut pasang, sehingga terjadi banjir rob. Kira-kira kalau truk trailer itu bannya sudah habis, sudah sebat-sebat. Jadi ombak besar sekali. Itu semuanya adalah alam, kehendak alam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ajaran Nabi? Belum lama kita telah kehilangan Nabi, yaitu cucu keturunan daripada Nabi Konghucu, keturunan yang ke-77, yaitu yang mulia Tuan Kong Le Mau. Siapa dia? Dia sebagai Presiden Kehormatan Tetap Asosiasi Cucu Konfusius ke-77, Tuan Kong Le Mau, yang telah meninggal dunia 15 November 2021 dalam usia 106 tahun. Kalau pada kesempatan bulan lalu
Dalam mimbar ini pula saya bercerita tentang sejarah Nabi Konghucu, yang mana generasi sebelumnya Nabi itu dari turut-turutannya bagaimana, yang mana telah diuraikan juga dalam kitab Bingcu yang terakhir. Kalau boleh saya ulang, Bingcu berkata dari Yao dan Sun sampai Singtong, kira-kira 500 tahun lamanya, orang-orang seperti I dan Kau Yao masih dapat langsung mengenalnya, tapi Singtong mengenalnya karena mendengar. Jadi ajaran suci daripada Rujiao atau Nabi Konghucu itu, yang dikatakan Nabi Konghucu itu sudah sejak 2500 tahun sebelum Nabi. Terus dari Singtong sampai Raja Bun kira-kira 500 tahun lamanya, orang-orang seperti Iin dan Liao Ju masih dapat langsung mengenalnya, tapi Raja Bun mengenalnya karena mendengar, dan ajaran Nabi masih berlangsung 500 tahun dari Raja Bun hingga Nabi Konghucu pun kira-kira 500 tahun lamanya. Orang seperti Tai Kongpong dan San Jising masih dapat langsung mengenalnya, tapi Konghucu mengenal karena mendengar. Jadi sejarah lampau itu ditulis oleh Rasul Bingcu. Yang terakhir dia mengatakan, dari Konghucu sampai sekarang, sampai Rasul Bingcu, baru kira-kira 100 tahun. Kalau dilihat jarak waktu Nabi meninggalkan kita, belum terlalu jauh, dan kediaman Nabi juga dekat saja, bahkan sangat dekat. Mengapa tiada yang meneruskan ajarannya? Benarkah tiada yang meneruskan ajarannya? Suatu tanda petik, tanda tanya besar dari Rasul Bingcu tentang ajaran Nabi. Dan kalau tadi saya katakan bahwa keturunan Nabi yang ke-77 belum lama baru saja meninggalkan, dan pesan dia itu hanya apa? Beri Konghucu rumah. Dari situ ajaran Nabi Konghucu akan berkembang. Beri Konfusius rumah. Rumah itu apa? Bisa pendidikan, bisa sekolah, bisa miao, bisa kelenteng, bisa apa aja. Dan yang terakhir dia mengatakan bisa juga seperti sekolah-sekolah stikin. Kalau di Indonesia ada stikin. Di Indonesia baru ada satu universitas tentang yang khusus mengajar agama Konghucu. Syukur generasi muda nanti bisa mengenyam pendidikan di stikin semua, dan nantinya akan berdiri stikin-stikin dalam jumlah yang banyak, atau rumah Konghucu di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Disitulah perkembangannya. Para tujuh yang terkasih, untuk generasi setelah Nabi akan saya urai, akan kami cuplik satu persatu karena masih belum terlalu komplit, baru sebagian saja. Tapi yang sekarang pun saya akan mengisahkan tentang sejarah yang tempo dulu lagi, dalam versi yang lain, dalam versi yang
uraiannya cukup berbeda. Kalau yang kesempatan yang lalu menceritakan tentang sejarah Nabi Konghucu dari sebelum-sebelumnya, dari turun-temurun generasi yang belum-belum, yang dulu-dulu. Kalau yang sekarang saya akan mengupas tentang Wahyu Tien. Dalam sejarah Nabi, kita kenal bahwa Nabi lahir atau sebelum lahir, Ibunda dan Tincai berolehkan binatang yang sangat unik, yaitu sang kilin yang menyuburkan kitab Batu Kumala, yang isinya adalah Wahyu Tien dan Batu Kumala itu, yang mana akan lahir raja tanpa mahkota, yaitu Nabi Konghucu. Wahyu Tien itu sebelum Nabi itu banyak sekali, dan hampir semuanya adalah Nabi juga seorang kaisar. Hanya Nabi Konghucu yang nggak pakai mahkota, yang bukan kaisar, tapi sebagai Pok Tien. Dikisahkan dari siapa saja yang menerima Wahyu Tien itu, yaitu yang pertama adalah Nabi Fusi, memerintah rakyat, berarti seorang pimpinan, ya. Dari tahun 2953 sebelum Masehi hingga 2838 sebelum Masehi. Wahyu yang diterima bernama Hetu, peta pengawal. Yang kedua ada Nabi Dayu dengan nama lahir Wenming, memerintah rakyat 2205 sebelum Masehi hingga 2197 sebelum Masehi. Wahyu yang diterima adalah Losu, kitab Sungai Lo. Yang ketiga Nabi Centang, yang nama kecilnya Juli, memerintah rakyat 1766 hingga 1753 sebelum Masehi. Wahyu yang diterima namanya Wisang, pulang kepada gaib. Yang keempat Nabi Wenwang, yang lahir dengan nama Kijang, Nabi Kijang, pemerintah rakyat kurang lebih 1200 sebelum Masehi. Wahyu yang diterima adalah Dansu. Dan yang terakhir Nabi Konghucu, yang lahir dengan nama Kongkyu atau Tiongni, memerintah rakyat tapi tanpa mahkota, 551 sebelum Masehi hingga 479 sebelum Masehi. Wahyu yang diterima adalah Yusuf, kitab Batu Kumala. Jadi versinya berbeda. Kalau dulu berbuat dari kisah raja-raja hingga nabi, ini kisahnya hampir mirip, hampir sama, tapi diambil dari kenabian nabi yang terima Wahyu Tien. Kita ulas satu, yaitu bermula dari Nabi Fusi. Wahyu yang diturunkan Tien disebut Hetu,
peta Bengawan di Sungai Kuning, Wampo. Saat itu Nabi Fusi melakukan perjalanan di tepi Sungai Kuning. Muncul di permukaan sungai seekor lomai atau kuda naga, berbadan kuda, berkepala naga. Wahyu ini berisi tentang Xiandian Pakwa, yaitu diagram surgawi. Jika bakalnya Yijing atau Yakin, jika bakalnya ada di sini. Dan Yin yang akhirnya ditulis dalam kitab Satper atau kitab Tidak Makam tentang Tien atau Tuhan sebagai pusat, kitab Hamsen, dan kitab Huang Ti Neijing memuat berbagai penemuan pada zaman itu, yaitu 5.000 tahun yang lalu, 5.500 sekarang, 5.000 telah meletakkan dasar peradaban manusia. Jadi kehidupan manusia sebelumnya itu tetap juga ada, namanya manusia purba. Tapi dari awal peradaban dimulai, yang tercatat itu Nabi Fusi yang tercatat. Nabi-nabi itu dari Nabi Fusi menemukan alat memancing, jala, tombak, jebakan hewan liar, sehingga kehidupan itu bisa berlangsung. Menemukan proses pembuatan konsep rumah tinggal. Kalau dulunya di gua-gua, sekarang ada bambu, kayu, batu sebagai tempat tinggal. Menemukan proses memasak dengan menggunakan api dan air untuk merebus daging dan ikan. Kalau sebelumnya hanya cukup membakar dengan api unggun. Nabi Fusi didampingi oleh istrinya, yaitu Dewi Nukwa. Beliau sebagai nabi perempuan membuat atau menciptakan peraturan atau etika perkawinan yang pertama, semacam undang-undang pernikahan dan tata peribadahan. Jadi hidup rumah tangga, melakukan pernikahan sudah dari zaman dulu diatur. Yang pertama kali adalah yang mengatur, yaitu Nabi Nuh. Kemudian penemuan konsep huruf ideograf dan piktograf Guwen. Pertama, penemunya adalah Chang Xie, seorang pembantu atau menteri daripada Nabi Fusi. Kemudian setelah Nabi Fusi dilanjutkan, yaitu Nabi Senong yang hidupnya 2838 sebelum Masehi hingga 2698 sebelum Masehi. Nah, Nabi Senong itu mengajarkan untuk bercocok tanam dan penemuan tentang pembajakan tanah, pemakaian pupuk kandang, dan untuk membuat sawah, membudidayakan proses penyuburan tanah olahan, bercocok tanam, dan ahli obat-obatan. Ahli obat-obatan dan masalah hidup sehat sudah dimulai sejak dulu. Sehingga kalau kita mungkin ada sebagian mengikuti tentang Churchill, cerita silat, Oppenheimer, nonton di YouTube tentang cerita-cerita kerajaan,
Tentu kalau ada yang berhubungannya dengan sakit, dengan wabah, dengan apa, itu dihubungkan dengan Nabi Seno sebagai dewa obat, nabi obat. Dilanjutkan yang ketiga yaitu Nabi Waqti. Nah, ini lebih hebat lagi. Jadi melanjutkan para kecil. Masa kecilnya bernama Kongsun Xuan Yuan. Nabi Waqti juga menerima wahyu Dian tapi yang cukup kecil, tidak semenonjol yang tadi, yaitu wahyu Yaktu atau peta firman. Ketika melakukan inspeksi antara Sungai Wako dan Sungai Lu di pusaran air yang bernama Cikwi, dan seekor ikan besar berenang mendekati beliau dan membawa peta tersebut. Beliau dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan dan kebudayaan karena bersama para pembantunya, Nabi Waqti membuat karya-karya besar bagi umat manusia. Karya besar berawal dari Nabi Fusi, dilanjutkan tentang pertanian dan pengobatan Nabi Seno, dan zaman saat itu dari Nabi Waqti telah muncul intelektual, orang-orang pintar pada zamannya, yaitu tentang penemuan kompas, ilmu falak, mendirikan observatorium, penelitian di sana sudah dimulai kan? Itulah hebatnya. Sistem penanggalan Imlek, nah, atau konsulit yang kita kenal hingga sekarang, sehingga muncul, kalau kita tahu bahwa sejak menjelang tahun baru Imlek selalu dikait-kaitkan ada yang menulis penanggalannya hingga tahunnya itu lebih daripada konsulit. Kalau konsulit kan 2572, dia bisa tahunnya itu 5000 sekian. Karena apa? Karena tidak mengaku konsulit, tapi wah, dari zamannya Kaisar kuno, Kaisar Waqti. Tapi kita cukup paham saja dan jelas selama 2572 itulah konsulit. Karena dari penanggalan itu disempurnakan oleh Nabi Kongsun. Kembalilah ke budaya negeri Zhou. Terus istri Nabi Waqti yang bernama Lesu menemukan pertama sutra, dan terus kepompong ulah sutra sehingga terciptakan alat tenun zaman itu. Memperkenalkan kesenian, musik, tarian keagama, metode pernapasan alami, Qigong. Saya pernah belajar atau mengikuti pelajaran singkat 1 minggu, yaitu tentang pernapasan atau Qigong, yaitu namanya Zhen Ji Yun Xing. Itu tentang meditasi atau pernapasan yang konon bersumber dari Kaisar Waqti, tapi justru yang membelajarkan dari berbagai kelompok, bukan dari generasinya atau penerusnya Nabi Kongsun.
Tapi kita tahu bermula berasal dari situ. Walaupun sekarang mempunyai nama yang berbeda-beda, tapi sumbernya dari sana. Terus ada menteri-menteri dari pada zaman Wangti, yaitu ada menteri yang mengajukan pertama pakai topi, ada menteri yang menciptakan sepatu, menciptakan kereta beroda, membuat perahu dan gayung, melanjutkan tentang obat-obatan yang herbal, menemukan tentang teropong, tentang penggunaan dupa. Itu sudah dimulai saat dulu. Dari zaman dulu sudah ada. Terus melanjutkan tentang apa yang awal dicetuskan tentang adanya kitab I Ching atau Yaking, itu dilanjutkan menjadi istilahnya Tien Wu Ren, yaitu Tuhan sebagai pencipta, bumi sebagai tanah berpijak, dan manusia yang kita sebut dengan santai, tiga hakikat. Kita lanjutkan, yaitu wahyu yang kedua dari Nabi Tayu. Wahyu yang diturunkan Tien yaitu kitab Sungai Lo atau Losu. Kitab ini atau Nabi Tayu itu mengatasi adanya satu parabaya banjir. Nah, dia menerima wahyu Tien untuk mengatasi adanya banjir pada masa itu. Ketika saluran air sudah mengatasi banjir, beliau menerima wahyu Tien berupa losu yang muncul di atas punggung kura-kura besar di Sungai Lo. Nabi Tayu pernah berperan dalam kata suci dua raja suci, yakni Nabi Tiao dan Nabi Sun Yu, sebagai menteri yang mengatasi banjir selama 13 tahun. Jadi pada saat itu timbul banjir besar, ya, terima wahyu Tien untuk mengatasi banjir. Di sana pula dari situ tumbuh atau ada pernyataan dari Nabi zaman itu, Kaoyao dan Nabi I. Nabi I mengajarkan hanya kebajikan berkenan Tien, Witing Tong Tien, yang sekarang dikenal sebagai pembuka salam atau wujud tersurat dalam kitab suci. Nabi Tayu pendiri dinasti Xia secara turun-temurun hingga keturunan ke-17 itu memerintah 439 tahun, 2205 sebelum Masehi hingga 1766 sebelum Masehi. Hidupnya sederhana. Kita lanjut dengan wahyu yang ketiga, yaitu Nabi Cheng Tang yang menerima wahyu yang diturunkan Tien pada Nabi Cheng Tang, yaitu disebut Wisang atau kembali kepada gaib, melanjutkan lagi, meneruskan lagi, memperjelas lagi tentang I Ching, tentang Yaking. Ya, kita meneliti sekarang.
dan semuanya ditambahi lagi dengan si, yang mana lambang besar daripada 8 yaitu lahir, bergerak, diam, tambah, memelihara, meluruskan, membinasakan. Itu adalah diagram-diagram fatwa yang ada di dalam kitab Yakin. Semuanya dikendalikan oleh ji atau semangat. Ajaran yang diturunkan dari Nabi Zheng Tang tertulis atau tertera di kitab Sesu, ajaran besar, berbunyi, bila suatu hari dapat memperbarui diri, perbaruilah agar dapat baru selamanya. Jadi kita selalu bergerak maju, memperbarui diri. Itu sudah diajarkan bermula dari sebelum Nabi Konghucu, yaitu Nabi Zheng Tang. Jadi masing-masing dari Nabi itu meninggalkan atau mewariskan yang turun-temurun hingga sekarang tidak lapuk oleh zaman, tidak ketinggalan zaman, selalu siap memperbarui diri. Nabi Zheng Tang sebagai Raja Suci, pendiri dinasti Shang, berlangsung 644 tahun, 28 generasi. Pada saat itu pula ada seorang nabi yang melengkapi, yaitu Nabi Yi, yang mengajarkan Xian Yu itu bersama memiliki kebajikan yang besar. Kalau tadi itu Tiannya, sekarang Xian Yu itu. Jadi dalam masa itu sudah ada, sudah dijelaskan, sudah diajarkan kepada kita. Ajaran ini akhirnya dijadikan jawaban sebagai salam terhadap iman umat Konghucu yang tersurat dalam suci. Selain Nabi ini juga mendapat julukan Nabi kewajiban. Jadi hukumnya adalah wajib. Ketika Nabi ini usianya sudah lanjut, beliau kembali ke kampung halaman. Banyak rakyat yang datang kepadanya untuk belajar dan mengajarkan untuk sembahyang kepada dewa bumi, malaikat bumi, Tutikong atau Putu Cengceng. Itu sudah mulai diajarkan pada zaman itu. Yang keempat, yaitu Nabi Wenbang. Nabi Wenbang menerima wahyu dengan nama Tansu yang dibawa oleh Xiniao atau burung merah. Nabi Wenbang adalah raja muda yang biasa dipanggil dengan Pangeran Icah. Penggemar Cersil Kopengho tentu pernah membaca atau kisah tentang Pangeran Icah yang pada zamannya terkenal sebagai Pangeran Barat. Nabi Wenbang mempunyai 10 putra, tapi yang hebat itu ada 2. Putra yang kedua
Yang nama kecilnya Civa akhirnya menjadi kaisar dengan gelar Buang, pendiri dinasti Zhou. Pendiri dinasti Zhou. Dan putra yang keempat nama kecil adalah Cita, dan menjadi nabi yang terkenal dalam sejarah nabi agama Konghucu, yaitu dengan sebutan Nabi Zhukong. Nabi Zhukong, putra keempat dari Nabi Wenwang, menjabarkan wahyu pertama dari Nabi Fusi dan memberikan arti dan makna rohani tiap-tiap garis diagram. Dari tiap-tiap garis diagram dalam kitab Yakin sudah mulai diterjemahkan, diurai oleh Nabi Zhukong. Kini terhimpun dalam kitab Li Jing, yaitu pada kitab Yili dan Zholi. Dilanjutkan Wahyu Tian yang kelima yang diterima oleh Nabi Konghucu. Wahyu yang diturunkan Tian kepada Nabi Konghucu disebut Yusuf atau Kitab Batu Kumala. Beberapa hal penting yang dalam kehidupan Konghucu diantaranya Nabi Agung Kongzi beroleh gelar Dazheng Shi Shen Tongzi atau Nabi yang lengkap, besar dan sempurna. Dan Subang, Raja tanpa mahkota. Jadi Nabi Konghucu itu menerima Wahyu Tian, Kitab Batu Kumala, menerus melengkapi daripada Wahyu Tian sebelumnya yang ditinggalkan Nabi Hus, Nabi Dayu, Nabi Cengkak, Nabi Wenwang. Itu diteruskan, dilanjutkan, disempurnakan oleh Nabi Konghucu. Dan di sini dijelaskan bahwa Nabi Konghucu masih keturunan Nabi Wangti dan Nabi Cengkang. Masih keturunan. Beliau adalah seorang pewaris dan penyempurna mahakarya dinasti Zhou yang mengemban firman Tian sebagai genta rohani Tian. Tian Semuo. Karena beliau yang menyatukan, menggenapi wahyu-wahyu Tian dalam Wujiao atau dalam agama Konghucu. Dalam kitab Tongfu dituturkan menjelang lahir Nabi Konghucu diturunkan wahyu Yusuf atau Batu Kumala yang dibawa seekor kirim kepada ibunda Kantinsai. Kebajikan Tuhan kepada manusia dan manusia mempunyai kewajiban untuk bersyukur, bersembah sujud dengan sepenuh hati dan sepenuh kebajikan. Nanti untuk kelengkapannya dapat kami share di WhatsApp group dengan apa yang kami uraikan, kami bacakan sebagian dari sini. Karena masih cukup
panjang tentang ini. Tapi dijelaskan di sini adanya penyempurnaan yijing atau yakin. Dasar dari ajaran Konghucu ada bersumber dari yijing, yaitu menyempurnakan dari suku sayap si. Ajaran agama Tao bersumber juga dengan yijing yang disebut Tao Te Ching. Isinya, intisarinya demikian. Nabi Konghucu hidup sejaman dengan Lao Tzu. Lao Tzu pekerjaan sehari-hari adalah menjaga perpustakaan. Beliau adalah orang hebat kalau zaman sekarang sebagai seorang yang intelektual, tapi sangat berbeda pendiriannya dengan Nabi Konghucu. Karena Lao Tzu pernah memberi saran kepada Nabi Konghucu bahwa dunia tidak perlu untuk diperjuangkan menjadi baik. Semua berlaku secara otomatis sesuai dengan kehendak Dia. Jadi dia hanya tidak terlalu mengajarkan. Ini yang berbeda. Dia justru mengajarkan Nabi untuk dunia itu ya udah biar berjalan aja, nggak usah diatur-atur. Nah, tapi Nabi tidak sependapat pada hal ini. Akan tetapi sebetulnya Nabi Konghucu kurang sependapat, karena dalam perjuangannya pemimpin harus lurus dulu, yang bawah baru bisa lurus. Raja harus adil dan bijak, rakyat baru bisa meneladaninya. Pimpinan itu harus mumpuni dulu atau berkebajikan dulu, baru rakyatnya itu bisa meneladani, mencontoh, dan mengikuti. Sehingga dikatakan dalam kitab Sesu atau Mingsu berkata, bila dunia dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada yang besar kebajikannya. Yang kecil kebijaksanaannya tunduk kepada yang besar kebijaksanaannya. Bila dunia ingkar dari jalan suci, yang kecil tunduk kepada yang besar, yang lemah tunduk kepada yang kuat. Kedua hal ini adalah hukum Tuhan. Siapa yang mematuhi Tuhan akan terpelihara, yang melawan Tuhan akan binasa. Akhirnya sampai juga pada ayatnya yang mana sebagai percontohan, yaitu negara tercinta kita, Republik Indonesia, dan sekarang eranya adalah era zaman Presiden Joko Widodo. Kita tahu sepak terjang kiprahnya yang sangat teguh, jujur, ya. Langkah-langkahnya selalu berkeinginan mensejahterakan rakyat. Nah, kita sebagai rakyat tentu melihat, mencontoh, dan meneladaninya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Sudah berpesan di sini. Pimpinan kita itu besar kebijaksanaannya, besar kebajikannya, layak kita ikuti. Nah, ini bulan Desember, kita tahu adanya reuni ya kan?
berdua saja. Itu sebagai kebalikan kalau di dalam ayat ini diterangkan sebagai kebalikan. Yang ikut adanya reuni atau demo pengaruh reuni yang pada saat pertama kali digelar memang sepertinya wah, tapi dalam perjalanan waktu juga akan menyusut karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya takut aja, rasa takut aja sehingga ikut. Makanya para teman, iman kita harus kuat. Nabi telah mewariskan kita tentang ajaran-ajaran itu, dan di sini Wahyu telah diterangkan bermula dari Nabi Fusi, Nabi Dayu, Nabi Centang, Nabi Wendwang, dan Nabi Kongju. Di silsilah sebelum Nabi Kongju itu sejarahnya ada dan terwariskan di dalam kitab-kitab suci kita, Mucing dan Sesu. Kalau dari Patakin atau belum lama menjelaskan tentang pembelajaran secara online, DAP itu bagus para teman. Diklat Agama Konghucu sedikit banyak mengulas tentang kesusilaan atau liji. Harapan saya kalau tahun ini sudah ada percontohan tentang mengikuti DAP online dari Lidang Rahim Solo. Tahun ini baru diikuti hanya beberapa doji, itu 6 orang. Harapan saya tahun depan akan bertambah karena berlangsung setiap tahun seperti itu. Untuk apa bagi kita? Oh, saya udah bosan, saya udah kosong, saya udah tahu banyak. Selama kita ada waktu, ikutilah. Paling tidak penyegaran, kilas balik, mengulang seperti yang pesan Nabi, belajar dan selalu diulang karena itu menyenangkan. Mengulang. Di kitab Liji itu diuraikan dari orang lahir hingga meninggal, tentang ulang tahunnya atau pemasangan topi atau guandi diajarkan di sana. Tentu banyak toji yang tidak tahu atau lupa atau bagaimana. Ulang tahun yang telah digariskan usia berapa saja ada semua. Persembahan apa aja ada. Tentang pertunangan, pernikahan diurai di dalam kitab Liji, kitab kesulaan. Nah, itulah kunci. Kalau lulus bagaimana? Ya, bagus. Kalau mau melanjutkan menjadi rohaniwan, yaitu akan dibimbing bersama-sama pada saat tansik. Nanti 21 Desember ini tansik rombongan dari Patakin Jakarta atau Patakin Jakarta atau daerah-daerah lain banyak akan berkunjung ke Solo. Niat bersama menjadi Joseph Bunsen di sini. Demikianlah apa yang
sekelumit ayat daripada kitab sesu kita yang mana juga menceritakan tentang wahyu Tian yang diturunkan para nabi. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan kita bahwa ajaran Nabi Konghucu bermula dari ribuan tahun yang lalu, dan hingga sekarang kita belajar, kita kenal, masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Terimalah kembali salam penonton firman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wite Tong Tian, 上头。